Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayul hadirun wal hadirat, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah salat isya, tarawih dan witir yang semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan atau dalam satu ayatnya Allah taala berfirman, tepatnya dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabahu wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang paling baik yang bisa kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dari amal-amal kebaikan kita yang saleh, ya. Amal-amal kebajikan yang kita kerjakan. Bahkan anak-anak dan harta tidak lebih baik dari amal-amal saleh. Manakala harta itu tidak dibelanjakan di sisi Allah, tidak diinfakkan di jalan Allah, maka harta akan menjadi bencana. Demikian pula manakala anak-anak tidak saleh, tidak bisa mendoakan kita ketika kita kelak meninggal, wafat, maka sungguh anak-anak tidak akan menjadi kebaikan bagi para orang tua. Maka yang terbaik adalah amal-amal soleh. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, limpahan rahmat, yaitu bulan suci Ramadan yang sama-sama kita telah memasukinya sampai pada malam yang keempat ini. Oleh karena itu, ini kesempatan terbaik untuk kita semua memperbanyak amal-amal salih, memperbanyak kebaikan-kebaikan dari amal-amal yang bisa kita kerjakan. Nah, apa saja amal-amal yang kiranya bisa kita kerjakan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Paling tidak para ulama mengelompokkan pada 3 hal yang paling besar, dan ini menjadi kurikulum Ramadan, ya. Yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah meningkatkan salat, ibadah salat. Ini perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Kalau yang wajib sudah jelas, jangankan di bulan suci Ramadan, di luar Ramadan itu sudah jelas wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang dimaksud di sini meningkatkan salat adalah apa? Menambah salat-salat sunnah, ya, menambahkan salat-salat yang wajib dengan salat-salat sunnah, khususnya salat sunnah rawatib yang ini banyak dilalaikan oleh kita. Terkadang kita menganggap sunnah-sunnah rawatib itu tidak penting, padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah rawatib itu sepakat para ulama mengatakan dia mempengaruhi salat wajib, bisa menambal kekurangan yang ada pada salat-salat wajib kita. Maka oleh karenanya ketika kita ingin menambah kekurangan salat wajib, jangan pernah tinggalkan salat sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, man sabara ala sintai asyarata rakaatin minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang rutin mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, ya, dari sunnah rawatib, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ini jaminan dari Allah, dari Rasulullah, ya. bahwa orang yang menjaga
12 rakaat sehari semalam, yaitu sunnah-sunnah rawatib, akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Artinya orang yang menjaga 12 rakaat ini dipastikan menjadi ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia. Apakah ke-12 rakaat tersebut? Nabi mengatakan kemudian arba'i raka'atin qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat ba'da isya, wa raka'ataini qablal fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat yang harusnya rutin dilakukan atau dijaga oleh kita jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kesalahan jamaah tarawih yang sering terjadi dan tidak disadari, apa? Menganggap kok ba'diyah isya itu lebih ringan sehingga dilalaikan demi mengejar tarawih. Itu kekeliruan. Hendaknya ba'diyah isya itu lebih diutamakan, karena lebih utama ba'diyah isya rawatib daripada salat tarawih itu sendiri. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan ya kesempatan untuk mengerjakan ba'diyatul isya sebelum kita melangsungkan salat tarawih. Nah, ini amal pertama yang bisa kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini, yaitu menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat. Meski dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku menghafal 10 rakaat dari Rasulullah. Ya, beliau mengatakan hanya ada 10 itu salat qabliyah duhur, dari 4 dikurangi menjadi 2, sementara yang lainnya sama saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita tambah lagi salat-salat sunnah yang lain, yaitu sunnah mutlak, ya, seperti qabliyah asar, ya, salat sunnah antara 2 azan, kemudian salat sunnah duha, qiyamul lail, dan sebagainya. Dari salat-salat sunnah ini hendaknya kita jadikan amalan yang rutin, amalan yang kita jaga sepanjang Ramadan kali ini. Semoga ini menjadi amal-amal kebajikan yang akan bisa kita harapkan kelak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yaitu menghatamkan Al-Quran. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Ya, bacalah, hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, tentu kita semua mungkin berat menghatamkan Quran ini 1 bulan sekali. Itu apalagi kalau itu di luar Ramadan. Nah, paling tidak dalam bulan Ramadan ini, ya, di mana kita diberikan kemudahan oleh Allah, fasilitas untuk kemudian semangat beribadah, hendaknya kita memiliki target minimal Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya, bagaimanapun caranya kita usahakan minimal 1 kali. Ya, kalau para ulama begitu bersemangat, Imam Malik rahimahullah taala, ya, imamnya Madinah, itu jika Ramadan masuk beliau menghentikan majelis ilmunya. Demi apa? Demi untuk memberikan waktunya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Imam Syafi'i, ya, seorang imam yang faqih, ya, yang mazhabnya sangat luas di kita di Indonesia utamanya, ya, beliau di dalam bulan Ramadan sangat terkenal bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, ya, 1 kali dalam sholat, 1 kali di luar sholat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pun juga mencontoh salaful soleh, ya, mencontoh orang-orang soleh terdahulu kita untuk bersemangat menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kitab yang memiliki keutamaan melebihi keutamaan Al-Quran. Di antara keutamaan Al-Quran apa? 1, Al-Quranlah satu-satunya kitab yang kalau dibaca diberi pahala oleh Allah per huruf. Carilah kitab, mana ada kitab yang diberi pahala oleh Allah ketika dibaca diberi pahala per huruf? Hanya Al-Quran. Ya, makanya kalau kita tidak bersemangat membaca Al-Quran, tentu ini adalah sebuah kedunguan, kebodohan dan kejahilan yang luar biasa. Karena tidak ada kitab yang lebih utama dari Al-Quran. 1 huruf diberi
kebaikan oleh Allah, bukan satu melainkan 10. Kata Nabi, man qara al-Qur'an, man qara harfan minal Qur'an, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya, falahu hasanat, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tapi alif satu huruf, wa mimu harfun, mim satu huruf, ya, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Artinya jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim itu 3 huruf, artinya 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana dengan membaca Al-Fatihah, bagaimana dengan membaca Al-Baqarah, bagaimana membaca Al-Imran, dan seterusnya sampai dengan An-Nas. Sungguh pahala yang sangat besar. Keutamaan yang lain dari Al-Quran apa? Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Tidak ada kitab yang dibaca yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat kecuali Al-Quran. Maka kenapa kita tidak tertarik? Kenapa kita tidak bersemangat menjadikan Al-Quran sebagai teman duduk kita? Kenapa kita lebih bersemangat menjadikan kitab-kitab yang lain sebagai teman kita? Nah, tentu ini menjadi renungan kita bersama. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yang nantinya bisa kita harap pahalanya di sisi Allah melebihi dari kebaikan harta dan anak-anak, yaitu bersedekah. Ya, bersedekah ini ya khususnya di bulan Ramadan ini tentu menjadi lebih utama. Karena kata Nabi dalam Rawahul Baihaqi, ketika Nabi ditanya ayyus shadaqati afdal, sedekah apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Nabi menjawab, shadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Abbas memberi kabar kepada kita, karena Rasulullah ajwadun nas, Nabi itu adalah manusia paling dermawan, ya, dan beliau akan lebih dermawan lagi, ya, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, terkhusus memasuki 10 hari dari hari-hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau kita mengatakan cinta Nabi, kalau kita mengatakan mengidolakan Nabi, tentunya kita juga akan mencintai apa-apa yang Nabi contohkan kepada kita. Salah satunya adalah menjadi sosok-sosok dermawan, terkhusus di bulan Ramadan. Maka paling tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, setiap malam tarawih ini bawalah uang kita, tidak perlu besar, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 20.000 rupiah. Yang itu kalau kita bawa ke mall Zuzuya, kita malu karena tidak mendapatkan apa-apa di sana. Tapi 20.000 rupiah yang kita sumbangkan ke manasa ini, ke mushola ini, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap remeh sesuatu dari kebaikan. Ya, sehingga Nabi kemudian mencontohkan apa yang remeh itu, yang biasa dianggap tidak penting. Walau antalqa akhoka biwajhin tolik, meski engkau menemui saudaramu dengan wajah yang penuh dengan senyuman, berseri-seri, itu banyak orang menganggap remeh, padahal itu kebaikan yang tidak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah neraka, selamatkanlah dirimu dari neraka meski kamu bersedekah dengan sebiji kurma. Sebiji kurma ikhwah, kalau kita bersedekah dengan itu banyak orang menolak karena anggap remeh sekali. Tapi bagi Nabi itu tidak remeh, itu bisa menyelamatkan dari neraka, bisa menjauhkan kita dari neraka. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 amalan yang mungkin bisa kita jadikan poros utama di dalam kita mengisi Ramadan kali ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan sholat kita, menambah dengan amal-amal sunnahnya agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Yang kedua, kita membaca Al-Quran sebagai bentuk tazkiyatun linnafs, tazkiyat untuk diri kita, sehingga kita menjadi lebih sehat mental, lebih sehat secara fisik, dan juga kita bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada sesama. Mudah-mudahan dengan begitu kita nanti di akhir Ramadan menjadi insan pribadi yang Allah inginkan. La'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.